Kita lanjutkan dari video sebelumnya. Jadi di sini kita lihat bahwa ada skema dari sumber ke destination, tapi di tengah-tengah ini ada transshipment point, yaitu tadi Chicago dan Buffalo. Jadi di sini kita tahu bahwa Toronto dan Detroit ini merupakan sumber, ya, di mana dia itu di Toronto dapat memproduksi 800 unit, Detroit 700. Sedangkan untuk transshipment point itu tidak memiliki yang namanya jumlah unit yang dapat ditampung ataupun dia itu perlu menampung berapa. Jadi karena tidak ada informasi tersebut, maka tidak ada istilahnya batasan yang perlu diperhatikan di sini. Jadi intinya pokoknya dari Toronto ke Chicago, atau Toronto ke Buffalo, atau Detroit ke Chicago, atau Detroit ke Buffalo baru boleh ke destination. Dimana di sini kita tahu di setiap destination memiliki demand yang berbeda-beda. Nah, di buku itu tampak bahwa kita memiliki beberapa tabel, pertama adalah tabel terkait from to, di mana di tabel ini dikasih tahu bahwa dari Toronto ke Chicago, from ke to Chicago itu biaya $4, dengan dimana ada supply 800, berarti di sini kita bacanya adalah supply dari Toronto 800, ya. Sedangkan kenapa di bagian Chicago sama Buffalo nggak ada, karena memang tidak ada informasi. Lalu untuk Chicago ke New York City itu biaya $6, di mana demand dari New York City 450, sedangkan untuk Chicago Buffalo juga tidak ada informasi. Jadi ini adalah tabel biaya serta tadi nominal sumber dan nominal demand yang dimiliki. Nah, di sini dikasih tahu bahwa ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Jumlah unit yang dikirim ke Toronto tidak lebih dari 800. Oke. Untuk jumlah unit yang dikirim dari Detroit tidak lebih dari 700. Jumlah unit yang dikirim New York adalah 450, karena ini adalah destination. Begitu pula dengan Philadelphia dan St. Louis. Nah, ini yang harus hati-hati. Jumlah unit yang dikirim keluar dari Chicago akan sama dengan jumlah unit yang dikirim ke Chicago. Jadi kalau di sini kayak Chicago misalnya nerima 500 unit, dia pasti akan mengeluarkan 500 unit. Kayak gitu. Nggak mungkin lebih, ya. Harusnya nggak mungkin kurang juga. Kenapa? Kalau misalnya dia sampai lebih itu kan nggak make sense. Masa dia terima 500 keluar 600, 100-nya dari mana? Karena kan dia bukan daerah produksi, dia hanya sebagai tempat transit doang. Nah, kalau misalnya dia terima 500 keluarnya 400, berarti ada 100 mengendap di sini. Pasti demand tidak akan terpenuhi. Seperti itu logikanya. Begitu pula untuk yang dari Buffalo dan ke Buffalo, ya. Jadi dari ke Buffalo misalnya 700, ya keluar dari Buffalo ya 700 juga. Nah, sama dengan yang permasalahan sebelum-sebelumnya untuk transportasi maupun penugasan, kita juga harus menentukan variabelnya apa. Ya, dia pakai XIJ. Ya, di mana ini adalah X adalah jumlah unit yang dikirimkan dari lokasi I ke lokasi J. Ya. Di sini kita ada I-nya itu 1, 2, 3, 4, J-nya 3, 4, 5, 6. Ya. Dimana 1 itu adalah Toronto, 2 itu adalah Detroit, 3 itu Chicago, 4 itu Buffalo. Ya, J-nya kenapa ada 3, 4, 5, 6, 7? Karena kan dari Toronto dan Detroit kan ngirimnya ke 3 dan 4 juga. Ya. Sedangkan kenapa di sini yang I-nya nggak ada 5, 6, 7? Karena itu kan demand. Ya. Memang dari Toronto ke Chicago ada keluar, ya. Terus dari Toronto Detroit ada keluar, dari Chicago ke Buffalo juga ada yang keluar, gitu ya. Tapi dari New York, Philadelphia dan St. Louis kan dia hanya terima. Oke. Jadi variabel keputusannya ini penjelasannya. X13 itu adalah jumlah unit yang dikirim dari Toronto ke Chicago. X14 itu adalah Toronto ke Buffalo. 23 ada Detroit ke Chicago dan seterusnya.
Nah, untuk linear programming-nya sama dengan yang tadi, kita ada yang namanya objective function. Ini untuk meminimasi biaya. Sekali lagi, kita tahu biaya dari mana? Dari tabel ini. Ya, Toronto ke Chicago tuh $4. Berarti harusnya dari sini ke Chicago. Ini ada tulisan $4 di sini. Ya, it's better kalian langsung kalau ketemu soal kayak gini langsung aja tulis nominalnya di gambar agar lebih memudahkan kalian. Ya, jadi semua biaya-biaya yang ada di sini taruh semua di sini, ya, tabel ini, gambar ini. Lalu kita ada yang namanya kan constraint supply, ya, yang ini tadi. Jumlah unit yang dikirim dari Toronto dan Detroit itu tidak lebih dari supply yang dimiliki. Oke, ini untuk yang permasalahan atau constraint 1 dan 2. Ini adalah terkait supply. Jadi untuk supply sama dengan yang tadi lebih kecil, ya, lebih kecil sama dengan 800 untuk Toronto, Detroit 700. Dan ingat, dari Toronto ke Detroit dia hanya pergi ke dua lokasi, Chicago atau Buffalo. Lalu berikutnya demand. Dari sisi demand kita ada 3, yaitu New York, Philadelphia, sama St. Louis. Dan ingat, untuk demand ini berarti dia akan melihatnya dari segi transshipment point. Jadi sumber dia itu adalah transshipment point, yaitu Chicago atau Buffalo. Jadi bukan dari 1 atau Toronto atau 2 dari Detroit, tidak seperti itu. Lalu ini yang bagian nomor 6 dan 7, dimana yang tadi saya bilang jumlah unit yang dikirim dari Chicago itu tidak akan berbeda dengan jumlah unit yang dikirim ke Chicago. Ya, jadi jumlah unit yang dikirim ke Chicago itu kan berarti adalah dari Toronto ke Chicago dan dari Detroit ke Chicago. Makanya jadi 1x13, x23. Ya, x13 dan x23 itu akan sama dengan yang keluar. Berarti x35, x36, dan x37. Makanya tulisannya menjadi seperti ini. Sama halnya dengan yang Buffalo. Nah, setelah semua constraint sudah ditulis di sini, berarti kita tambahkan lagi non-negativity constraint kita, di mana Xij itu lebih besar sama dengan 0 untuk semua nilai I dan J. Ini adalah contoh untuk permasalahan transshipment. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai algoritma transportasi. Algoritma sendiri merupakan prosedur yang berulang, di mana solusi untuk masalah transportasi itu dapat ditemukan dan dievaluasi dengan menggunakan prosedur khusus. Ya, jika solusinya memang sudah optimal, prosesnya akan berhenti. Jadi ini sistemnya mirip dengan kalian melakukan metode simplex. Kalau tidak, maka akan ada solusi baru yang perlu kalian cek lagi apakah sudah optimal apa belum. Kalau belum, ya ulang lagi. Keseimbangan persediaan dan permintaan itu muncul jika total permintaan sama dengan total persediaan. Ya. Gimana caranya kita menggunakan algoritma transportasi ini? Ada yang namanya metode Northwest Corner Rule. Kita ada video terpisah untuk bagaimana penggunaannya. Nanti silahkan dipelajari. Selain metode Northwest Corner Rule, kita juga memiliki yang namanya metode Stepping Stone. Ya, ini sama-sama metode yang teknik berulang. Penggunaannya seperti apa? Penggunaannya itu pasti setelah menggunakan Northwest Corner Rule. Oke, caranya bagaimana? Ada video khusus juga. Nah, untuk ringkasan langkahnya sebenarnya kalian bisa lihat di buku kalian. Nah, saya akan langsung masuk ke bagian situasi khusus. Jadi sama dengan metode simplex yang dia punya kasus khusus, sama juga dengan linear programming yang punya kasus khusus. Di algoritma transportasi kita juga punya yang namanya kasus khusus. Untuk persoalan unbalanced transportation dan degenerasi, ini saya ada video khususnya, jadi silahkan nanti kalian pelajari. Yang akan saya bahas di sini hanya bagian C, D, dan E. C itu adalah kasus khusus yang ketiga, di mana ada lebih dari satu solusi optimal.
Jadi seperti yang tadi diinfokan bahwa masalah transportasi itu akan berhenti jika sudah terjadi yang namanya optimal solution, ya. Kadang, ya, ketika kalian sudah membahas tentang Northwest Corner Rule dan Stepping Stone, kalian akan mengetahui ada yang namanya indeks. Solusi optimal didapatkan ketika indeks itu kita bisa mengatakan nilainya sudah aman, ya. Jadi either dia nanti kalian pelajari aja, ya either dia positif atau negatif, ya. Tapi jika dia nilainya 0, itu berarti ada indikasi bahwa sebenarnya rute yang dihasilkan itu berbeda, tetapi biaya yang dihasilkan itu sama dengan yang sebelumnya. Ya, jadi misalnya sekarang kita udah masuk ke ranah pengerjaan berulang yang kedua gitu ya. Kita udah membuat solusi ternyata belum optimal, kita kerjakan lagi gitu ya. Ketika kita mengerjakan lagi, ternyata ada nih yang dapat indeksnya 0. Nah, indeks 0 ini menyatakan bahwa solusi di rute yang 0 itu, meskipun rutenya berbeda dengan yang pengerjaan kedua yang kita lakukan, tapi biayanya sama dengan biaya pengerjaan yang kedua yang kita lakukan. Intinya itu, kalau more than one optimal solution. Nah, yang keempat itu adalah permasalahan maksimasi. Oke. Kalau ngomongnya maksimasi kan kita menginginkan keuntungan yang maksimal. Sedangkan hati-hati untuk algoritma transportasi yang kita pelajari itu kan ranahnya lebih kepada meminimasi biaya. Tadi yang kalian pelajari untuk transportasi, penugasan maupun transshipment itu kan semuanya minimasi cost ya. Nah, berbeda dengan masalah yang minimasi, ketika kita mengatakan bahwa solusi optimal tercapai jika semua indeks bernilai negatif atau 0. Nah, kalau ngomongin soal masalah transportasi yang maksimasi, berarti kita harus mengecek bahwa solusi optimal itu tercapai jika semua indeks bernilai positif atau 0. Jadi hati-hati, ada yang terbalik di sini. Oke. Untuk memahaminya, kalian harus paham dulu terkait Northwest Corner Rule dan Stepping Stone. Nanti di situ kalian akan mengetahui indeks itu di bagian yang mana. Lalu untuk situasi khusus yang kelima itu adalah unacceptable or prohibited route, yaitu di mana kadang ada masalah transportasi ya yang menyatakan bahwa salah satu sumber itu tidak dapat mengirim ke satu atau beberapa tujuan lain. Ya, ini yang kita sebut sebagai unacceptable atau prohibited. Jadi biasanya ini terjadi karena adanya biaya yang sangat tinggi ketika kita menggunakan rute tersebut. Ya. Itu untuk kalau masalahnya minimasi. Tapi kalau dalam masalah maksimasi, ini mengatakan artinya ada keuntungan yang akan sangat jelek atau buruk kalau kita menggunakan rute tersebut. Nah, biasanya kasus khusus ini dapat dimasukkan di mana? Ya, itu bisa langsung kalian cek di kasus kalian. Ada nggak keterangan bahwa rute apa kemana itu nggak boleh? Berarti dalam progres pengerjaannya, ya jangan kalian lakukan pengerjaan rute tersebut. Itu caranya. Jadi sekian untuk teori-teori yang ada di temuan hari ini. Semoga kalian paham dan jangan lupa pelajari bagian perhitungannya secara terpisah. Itu sangat krusial. Terima kasih atas perhatiannya.